Qala musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-salithun. Ini menjelaskan makruh ya. Makruh memiliki beberapa pengertian. Pengertian yang pertama, makruh berarti mahdzur, dilarang. Misalnya Imam Syafi'i mengatakan akrahu hadza, saya benci ini, maksudnya menurut saya ini adalah haram. Itu pengertian yang pertama. Berarti ini sama dengan istilah makruh tahrim. Yang kedua, makruh berarti sesuatu yang dilarang tapi larangan tanzih. Disebut makruh tanzih, yakni kemakruhan yang tidak mengandung haram kalau dilakukan, yaitu sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan, tapi kalau dilakukan tidak mengandung siksa. Itu pengertian yang kedua. Yang pertama makruh tahrim, yang kedua makruh tanzih. As-salisu adapun yang ketiga, tarkuma huwa al-aula. Tarkuma adalah meninggalkan sesuatu, huwa yang adapun ma al-aula adalah lebih utama. Meninggalkan sesuatu yang sebaiknya dilakukan itu. Walam yunha anhu, dan tidak dilarang anhu apa tarku, meninggalkan sesuatu yang sebaiknya tidak ditinggalkan. Katarki sholatil duha masalan, seperti meninggalkan sholat duha misalnya. La dinahyin warada anhu, bukan karena ada larangan, warada yang datang anhu dari makruh atau dari imam. Walakin akan tetapi di kasrati fadlihi, karena banyaknya keutamaannya imam, wasawabihi, dan pahalanya imam, kila maka dikatakan fihi, di dalam ma dikatakan innahu makruhun tarkuhu, sesungguhnya ma adalah dimakruhkan, tarkuhu apa meninggalkannya. Makruh ini termasuk sesuatu yang dilarang, sama dengan haram. Sesuatu yang dilarang. Apa bedanya makruh dan haram kalau sama-sama dilarang? Bedanya kalau haram itu dilarang secara tegas. Secara tegas maksudnya mau tidak mau harus ditinggalkan. Itu haram. Sedangkan makruh memang dilarang juga, tapi larangannya larangan tidak tegas. Setengah-setengah larangan, itu makruh namanya. Larangan ada dua. Ya, larangan itu ada dua. Ada larangan langsung, ada larangan tidak langsung. Kalau ini yang tidak tegas. Larangan yang tidak tegas itu ada dua. Ada larangan langsung, ada larangan tidak langsung. Kalau larangannya itu langsung, itu yang kemudian dikenal dengan istilah makruh. Misalnya Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang dari kamu masuk ke dalam masjid, janganlah dia langsung duduk, tapi sholat duduk 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Langsung duduk sebelum sholat itu kan dilarang.
Tapi larangan tidak tegas, karena tidak tegas maka bukan haram kalau dilakukan. Dan larangannya di sini larangan langsung namanya, fala yajlis. Ada larangan tidak langsung. Larangan tidak langsung itu diperoleh dari adanya perintah. Kita diperintahkan melakukan sholat duha, kan? Tapi perintahnya bukan perintah wajib. Perintah melakukan sesuatu berarti dilarang kebalikannya. Larangan terhadap kebalikannya ini namanya larangan tak langsung. Kalau diperintahkan melakukan sholat duha, berarti meninggalkan sholat duha dilarang. Tapi larangan tidak langsung ini yang kemudian disebut khilaful aula. Maka hukumnya tidak duha, bukan makruh tahrim, bukan makruh tanzih, tapi khilaful aula. Ini pengertian yang ketiga dari istilah makruh. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, ma waqa'at ar-ribatu fi awas subhatu fi tahrimihi. Ma sesuatu waqa'at yang terjadi ar-ribatu apa keraguan, was-subhatu dan kesangsian, fi tahrimihi tentang keharamannya ma. Sesuatu yang kita ragu tentang keharamannya, tak yakin haram, tidak, bisa disebut makruh. Kalah misabu'i, seperti dagingnya binatang buas. Wa qalilin nabidih, dan nabid yang sedikit. Nabid itu minuman yang memabukkan yang tidak dibuat dari perasan anggur, namanya nabid. Itu haram apa enggak? Wahada fihi nadharun. Wahada, adapun ini kategori makruh diberikan kepada mawaqa'at ar-riba fihi, ialah di dalam hada nadharun, adapun nadhar. Ini adalah persoalan yang debatable. Artinya perlu ada pembahasan. Artinya Musannif kurang setuju istilah makruh diberikan kepada sesuatu yang diragukan keharamannya. Alasannya kenapa? Di'annaman, karena sesungguhnya orang ada yang mengantarkan kepada eman, ijtihaduhu, apa ijtihadnya eman, ila tahrimihi, kepada keharamannya, ma fahuwah, maka adapun ma alaihi, atas eman, haramun, adalah haram. Karena sesungguhnya orang yang melakukan ijtihad dan hasil ijtihadnya mengantarkan untuk berpendapat bahwa itu haram, ya maka barang itu bagi orang itu adalah haram. Apa yang menurut hasil ijtihadnya haram, ya bagi dia barang itu haram. Kok masih ragu-ragu? Wa man addahu, barang siapa addahu yang mengantarkan kepada eman, ijtihaduhu, apa ijtihadnya eman, mengantarkan ila hilihi, kepada hal kehalalannya eman, fala karaha, fala makna lil karahiyati fi haqqihi, maka tiada makna, tiada arti bagi adanya kemakruhan fi haqqihi, bagi eman. Orang yang melakukan ijtihad dan menurut hasil ijtihadnya barang itu halal, ya untuk apa disebutkan ada kemakruhan di situ? Illa iza kana min subhatil khasmi hazazatun fi nafsihi wa waq'un fi qalbihi. Illa iza kana, terkecuali jikalau ada, min subhatil khasmi,
dari kesangsian pihak lawan. Ada istilah lawan debat ya. Hazazatun fi nafsihi, dampak di dalam dirinya, wa waq'un fi qalbihi, dan dampak atau pengaruh di dalam hatinya. Rasa tidak enak itu, rasa tidak enak di dalam dirinya. Wa waq'un fi qalbihi, dan sebuah dampak di dalam hatinya. Faqad qala, maka sungguh-sungguh bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ismu hazazul qalbi, adapun dosa itu adalah tidak enaknya hati. Tadi dikatakan kalau istilah makruh digunakan untuk sesuatu yang diragukan keharamannya, itu kurang pas. Kenapa kurang pas? Karena orang yang telah melakukan ijtihad tentang suatu persoalan, tentang suatu hal, kalau kemudian hasil ijtihadnya mengatakan barang itu haram, ya jelas haram. Dan kalau orang melakukan ijtihad tentang sesuatu dan menurut hasil ijtihadnya barang itu adalah halal, ya jelas tidak ada kemakruhan. Terkecuali kalau dia berbeda pendapat dengan orang, menurut dia itu halal, menurut orang lain haram. Pendapat orang lain yang mengatakan haram menimbulkan rasa tidak enak di dalam hatinya misalnya. Kalau seperti itu, fala yakbuhu itlaqu lafzil karahati, maka tidak buruk mengkategorikan menggunakan lafal kemakruhan di sini. Kenapa lima fihi min khofit tahrimi? Karena sesuatu fihi yang ada di dalamnya berupa kekhawatiran haram. Ya, hanya kekhawatiran haram. Khawatir saja, namun dia sudah menurut ijtihadnya halal. Namun karena ada orang mengatakan haram, lalu merasa ada sesuatu di dalam hatinya. Wa in kana wajibudz-dzanni al-hillah, meskipun ada apa dugaan yang kuat adalah halal. Wa yattajihu hadza ala madhhabi man yaqulu, wa yattajihu hadza, dan beralasan apa hal ini? Beralasan ala madhabiman, menurut madhabnya orang yang yaqulu, yang mengatakan al-musibu wahidun, adapun yang benar adalah satu. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang orang-orang yang melakukan ijtihad dan hasil ijtihadnya berbeda satu sama lain. Apakah orang-orang yang melakukan ijtihad itu benar semua, ataukah yang benar itu satu? Ada yang mengatakan al-musibu wahidun, satu, berarti yang lain salah. Ada yang mengatakan semuanya benar. Penjelasan di atas itu bisa dibenarkan kalau berangkat dari pendapat orang yang mengatakan bahwa yang benar itu satu. Katakanlah saya yang benar, tapi orang lain punya pendapat lain, lalu timbul rasa tidak enak di dalam hati. Fa'amman, adapun orang sawwaba kulla mujtahidin, yang membenarkan kepada setiap mujtahid. Adapun menurut orang yang mengatakan semua mujtahid itu benar, kullu mujtahidin musibun, fal hillu indahu, maka adapun kehalalan indahu menurut man, maktu'un bihi, adalah dapat dipastikan bihi apa kehalalan. Menurut saya ini halal, meskipun menurut dia itu haram, karena setiap mujtahid itu benar. Idza ghalaba ala dhannihi al-hillu, apabila kuat pada dugaannya man, kuat al-hillu apa kehalalan.
Perbedaan ini dalam persoalan furu fikih ya. Kalau dalam persoalan akidah yang benar itu satu. Yang benar. Wa iza farawna wallahu alam al-fatihah. Alhamdulillah.